Kayaknya anak lu deh yang gue sial deh, yang melarat kayaknya dia deh, bukan Laura nggak pernah melarat selama masa hidupnya. Dia berkecukupan, nggak pernah memanfaatkan orang lain. Dia bilang katanya Laura nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, apa terawih. Dia buta matanya apa gimana sih, apa blon, nggak ngerti. Bapaknya juga sempat bilang harusnya berterima kasih karena anaknya dititipkan. Gimana? Nggak bisa, mau cari tahu kayak gimana juga nggak bisa, nggak ada haknya kan. Pertama nggak ada aliran darah, kedua yang nyari binatang, nggak bisa, nggak bakal dikasih. Khawatir kenapa? Dari pihak lain yang Ya nggak ada lah, nggak ada. Mau dia teriak-teriak kayak gimana juga nggak bakalan dikasih tahu, nggak bakalan bisa ketemu. Intinya. Tapi Umar, Iya, giginya pecah-pecah gitu. Kayaknya anak lu deh yang gue sial deh, yang melarat kayaknya dia deh, bukan Laura nggak pernah melarat selama masa hidupnya. Dia berkecukupan, nggak pernah memanfaatkan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Ya kalau misalkan si Umar ngomong begitu ya dia harus ngaca deh. Kayak dia yang melarat kan, kenapa jadi populer orang yang melarat? Tapi dia Terus bilang yang gue gedek banget ya sama orang tua yang bodoh kayak Umar ini ya, bapaknya Padel. Masa dia bilang katanya Laura nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, apa terawih. Dia buta matanya apa gimana sih, apa blon, nggak ngerti. Anak gue, keluarga gue tuh sedari dini tuh udah diajarkan agama. Jadi nggak usah ngomongin akhlak ya, urusin aja anak lu tuh. Itu anak lu tuh teripangnya tuh ada di mana-mana itu. Dia tuh suka pap-pap alat kelaminnya kan, padahal keperluan perempuan. Coba tanya sama anaknya. Itu nanti semua kan. Nanti aja lah, kita fokus pada persoalan terkait dengan Laura, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Itu saja dulu, karena ini prosesnya ada visum segala macam, memerlukan beberapa ahli-ahli khusus dalam proses ini. Jadi kita fokus kepada ini. Yang lain yang mungkin kekhawatiran dari Edwin, dari kita semua wajar lah ya, karena begitu ada orang yang ingin mengetahui keberadaan Laura, kita khawatir. Makanya kita minta, karena Laura itu adalah korban yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang perlindungan anak seperti itu. Hari ini kan mau ke Pekanbaru. Bapaknya juga sempat bilang harusnya berterima kasih karena anaknya dititipkan. Gimana? Gini. Kita nggak mau nanggapi orang yang nggak ngerti hukum. Jadi secara syariat Islam, itu anak di bawah umur, itu anak perempuan. Ada dia punya wali. Secara hukum Islam itu anak di bawah umur, ada orang tuanya. Kenapa tidak dibicarakan dengan orang tuanya? Kalau memang mengerti hukum Islam, itu saja. Lagi bapaknya belum, ngapain terima kasih sama dia, ngapain? Dia bilang juga Coba kalau tuh anaknya laki semua, udah jelek-jelek semua, laki semua. Coba kalau tuh si Umar punya anak perempuan digituin, pasti gua rasa udah bukan lapor polisi. Seperti biasa kan keluarganya kan suka gebugin orang kan, kayak udah digebugin. Dia begitu mungkin kurang kesadaran kan, kebanyakan makan kemenyan, bukan manusia dia siluman. tapi menyebut juga bahwa berkat dia berkerudung juga berhijab. Ablon, mana ada. Kemarin bilangnya pengen pakai hijab sendiri, sekarang bilangnya karena mereka. Jadi mana yang benar? Mana yang benar? Makanya kalau ngomong tuh ditulis supaya nggak salah-salah. Ya sekali lagi kan gue bilang, gue melakukan ini demi kebaikan ya, supaya apa? Tidak dicontoh dengan anak-anak di luar sana yang ingin bebas tapi kelewatan. Terus jangan sampai nanti anak-anak perempuan di luar sana yang remaja ketemu sama laki-laki macam si Padel ini. Ya, jangan sampai itu aja sih. Kenapa apa? Bisa bawa rezeki dengan cara lain juga ada masalah. Edwin itu datang karena rasa kekhawatiran sebagai seorang paman, melihat ada oknum-oknum tertentu yang mencoba mencari keberadaan Laura ada di mana. Oleh karena itu, karena ini menjadi proses hukum, dia datang ke lantai 3, kita diskusi bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Laura. Sebetulnya tidak ada larangan, tapi semua harus kembali izin daripada pihak penyidik, pihak perlindungan perempuan dan anak, dan di kita. Hal-hal yang dikhawatirkan itu sudah disampaikan. Karena apa? Dalam proses hukum ini, Laura itu adalah korban yang harus dilindungi dari hal-hal yang buruk akan terjadi seperti itu. Ya, sebenarnya diizinkan, cuma nanti harus dibuatkan jadwal dulu. Jadi nggak bisa semerta-merta saya mau ketemu, saya datang langsung ketemu.
saya juga nunggu jadwal dari pihak kepolisian bahwa Laura kan memang bukan kita yang sembunyikan, bukan kita yang ngumpetin dia ada di mana, bukan kita lagi coba-coba mempengaruhi pikirannya, bukan. Laura ini berada di bawah perlindungan pihak kepolisian, terutama dia dalam hal ini adalah PPA. Jadi saya datang, saya mau izin untuk sekedar melihat aja sebetulnya, bukan mau gimana-gimana gitu. Melihat dalam artian oh seperti ini ternyata kondisinya terbaru, karena saya pun tidak bisa berkomunikasi dengan pihak PPA-nya, bukan tidak bisa, maksudnya memang dibuka kesempatan untuk itu, tapi saya harus izin gitu, nggak semerta-merta, dan ini berada di bawah perlindungan kepolisian pula, bahwa ini adalah sebuah badan. Ada yang namanya perizinan ketika kita mau melakukan sesuatu, nggak semerta-merta saya datang depan pintu. Biarpun nanti saya cari-cari, mungkin saya akan tahu alamatnya ada di mana, tapi itu nggak begitu caranya, nggak begitu, nggak dari pihak luar pun terutama. Saya dari keluarga aja mengikuti prosedur, ini apalagi dari pihak luar. Seperti itu. Kalau itu untuk sementara dalam proses dia supaya lebih tenang, dia bisa berkomunikasi tapi tidak memegang HP-nya langsung, jadi melalui petugas yang ada di sana. Jadi bukan terus putus komunikasi, tapi diawasi. Satu, supaya dia dalam keadaan tenang. Yang kedua, jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anak di bawah umur. Ingat, Laura sampai hari ini baru 17 tahun. Edwin saja tidak mudah untuk bisa. Tadi terjadi dialog yang cukup panjang supaya Edwin bisa. Tapi dibilang lebih baik kalau mau datang bersama-sama di kita belajar. Kalau mau ingin bertemu. Itu sarannya tadi. Poinnya adalah tadi saya bilang, saya nggak ingin bicara banyak sebetulnya. Saya ingin sekedar melihat kondisi terakhir dari keponakan saya ini seperti apa. Kemudian kalaupun ada yang saya mau sampaikan, saya ingin menyemangati. Kamu bisa melalui ini hanya bagian dari hidupmu yang mungkin saat ini dirasa kelam. Tapi percayalah, setelah ini ada hari-hari baik kok yang menanti kamu. Paling cuma hanya itu aja, saya nggak mau ngomong panjang kali lebar kali tinggi bahwa ayo begini begitu, enggak. Saya hanya ingin menyemangati untuk dia tetap semangat menjalani ini, bahwa keberadaan saya sebagai omnya di sini juga nggak berpihak kemana-mana. Saya nggak berpihak ke Nikita Mirzani adik saya nggak berpihak juga ke Fadel, atau saya pihak kemanapun. Saya hanya berpihak kepada diri saya sendiri. Saya hanya melihat ini harus dinetralkan. Kondisi ini harus dinetralkan dengan cara apa? Dengan cara hukum. Entah nanti outputnya seperti apa, kita hanya mengikuti proses hukumnya.